Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sesuatu hal yang mungkin berguna bagi Anda semua. Jadi terkadang kita itu menemukan satu kondisi di mana usaha kita, umpamanya kita itu kan buka usaha di mana usaha kita itu stuck dan tidak berjalan seperti itu, gak ada pelanggannya. Maka kita, umpamanya kita berbagi di online ya, selain offline kita jalankan di online juga, maka itu akan lebih memberikan sebuah energi, seolah ada sebuah energi yang ada pada diri kita sehingga kita bisa tetap berjalan ya walaupun offline itu gak jalan. Yang kedua ya, ketika kamu itu buka usaha, kemudian usahamu itu mengalami stuck seperti itu, kemudian kamu ingin menjadi seorang karyawan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan uang, kemudian dapat modal dan bisa berputar seperti itu. Nah, sebaiknya Anda jangan menjadi seorang karyawan karena di situ mungkin Anda punya tujuan yang berbeda, kemudian mindset yang berbeda, dan kemudian goals yang berbeda. Maka dari itu, kalau umumnya Anda ingin menjadi seorang karyawan, lebih baik jangan menjadi seorang karyawan, tetapi Anda tetap saja berada di dalam usaha tersebut dan Anda di situ yakini bahwa itu adalah latihan sabar. Kalau umumnya gak ada pelanggan, itu adalah latihan sabar bagi Anda supaya ketika mendapatkan situasi yang sama di lain waktu, maka Anda melakukan hal yang sama, yakni sistem bertahan seperti itu. Karena ada salah seorang pembisnis orang mengatakan bahwa orang yang sukses adalah ataupun orang yang mendapatkan uang adalah dia yang paling banyak bertahan. Kemudian yang ketiga, kalau kamu itu tidak dihargai di satu tempat, kemudian di tempat lain pun kamu tidak dihargai, maka bersabar saja, tetap saja berkarya, tetap saja menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena apa? Karena suatu saat nanti Anda akan dihargai oleh orang lain dan akan menjadi orang yang luar biasa, di mana orang lain membayar Anda berapapun harga yang Anda tawarkan. Kemudian hal yang keempat yang mungkin bisa Anda ketahui adalah ternyata online itu ada penghuninya ya. Online itu ada penghuninya seperti pasar. Pasar itu juga ada penghuninya ya kan. Penghuninya di sini maksudnya ada manusianya itu yang bergerak, yang beraktivitas di situ. Nah, online juga ada orang yang bergerak beraktivitas di situ setiap hari-harinya dan bahkan mereka mendapatkan keuntungan itu dari online. Maka dari itu kalau mau kita menjual sebuah produk di online, maka kita pahami terlebih dahulu bahasanya mereka seperti apa, kebiasaan online itu seperti apa belanjanya, dan kemudian lingkungannya seperti apa dipelajari seluruhnya, dan itu bisa dilakukan dengan istiqomah ya. Ada istiqomah dalam hal tersebut, maka Anda akan menemukan bagaimana bahasanya, bagaimana lingkungannya, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara menjualnya, kemudian dan seterusnya. Jadi intinya apa? Intinya di online itu ternyata ada orang yang berkecimpung di situ, beraktivitas di situ, dan kemudian bertransaksi bahkan di situ ya. Artinya kemudian bahkan juga menjadikan online itu adalah tempat untuk berbisnis. Maka dari itu peluang sekali kalau momennya kalian, saya semua. Jadi kalau momennya kita itu mulai untuk berbisnis di online ya, online itu ternyata ada uangnya ya, kalau momennya kita tahu bagaimana cara untuk bisa memperolehnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah soal bicara. Kalau momennya kita itu pengen bicara, maka kita bayangkan terlebih dahulu apa yang hendak kita bicarakan ya. Bayangkan dalam otak itu seperti apa, kemudian kita bicara ya sekenanya, seperti sekenanya, kemudian nanti akan keluar sendiri tuh ide-ide, kemudian pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pemikiran kita. Yang pertama, kita itu fokus kepada pemikiran kita, goals kita, kemudian setelah itu maka perkataan-perkataan itu akan keluar dengan sendirinya, yang merupakan pengembangan dari apa yang telah kita fokuskan. Kemudian salah satu hal yang membuat kita itu bisa berbicara dengan lancar itu caranya adalah dengan kita itu banyak membaca Al-Quran. Itu kalau ada dalam Islam seperti itu ya, kita banyak membaca Al-Quran. Kalau punya kalian bukan Islam, mungkin kalian bisa melakukan satu hal yang namanya membaca. Jadi banyak-banyaklah membaca ya, banyak-banyaklah membaca, karena dengan kita membaca maka kita akan punya banyak kosakata untuk kita ucapkan, sehingga ketika kita memfokuskan pada satu hal maka kita akan banyak sekali pengembangan dalam otak kita, sehingga kita bisa mengucapkan apapun yang hendak kita kembangkan ya, itu di dalam otak kita ya. Yang keenam ini adalah seputar usaha. Jadi usaha itu ternyata seperti ini. Kalau kita itu usaha, sudah buka usaha 1 sampai dengan 4 bulan, kemudian itu usaha masih stuck saja ya, tidak berjalan seperti itu. Kemudian seperti apa ya kalau 4 bulan sampai 1 tahun lah, itu usaha masih stuck seperti itu, bagaimana solusinya? Memang saya juga melihat ya, usaha itu sudah sekitar 1 tahun tetapi itu masih stuck saja, kemudian terlihat gak ada pelanggan, kemudian juga seperti kuburan terlihatnya. Saya juga melihat ada sebuah usaha yang mana itu juga nggak banyak pelanggannya, kemudian akhirnya dia menutupnya, dan itu usaha sudah besar sekali yang namanya Pertamina.
Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa usaha kalau umpamanya itu sudah berjalan sekitar 4 bulan sampai dengan 1 tahun, tetapi kalau umpamanya usaha itu masih stuck, berarti itu artinya usaha kita itu tidak banyak membantu orang. Sedangkan usaha kalau umpamanya kita pengen membesar, maka itu usaha harus banyak membantu orang ya. Pokoknya harus banyak membantu orang. Kalau tidak banyak membantu orang ya innalillahi, pasti itu usaha nggak banyak orang datang ke situ ya, kecuali orang-orang yang kasihan mungkin ya, seperti itu. Maka intinya kalau maunya kita udah buka usaha selama 4 sampai dengan 1 tahun dan itu masih stuck ya, jangan berat hati, mungkin kita harus menutupnya dan kemudian menggantinya dengan usaha lain, ataupun menggantinya dengan usaha, ataupun kita mengganti tempatnya ya, ataupun pokoknya kita rubah ya, kita rubah bentuknya menjadi bentuk yang mana bentuk tersebut membantu banyak orang. Nah, itu mungkin 6 hal yang mungkin bisa Anda jadikan sebuah pengetahuan yang bermanfaat. Ya, itu adalah 6 hal yang saya temukan di hari ini. Semoga saja bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.